pelajaran pagi hari ini? Siap, Ibu. Baiklah, siapkan bukunya di atas meja ya. Iya, Ibu. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Apakah anak-anak tahu apa itu ekosistem? Tidak, Kakak. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Ekosistem digambarkan di mana tempat makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan hidup secara bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, udara, dan tanah. Di dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling bertergantungan kepada alam untuk bertahan hidup. Apakah anak-anak paham? Belum, Kakak. Oke, baiklah. Kalau anak-anak paham, nanti kita akan belajar keluar mengenai pemanfaatan ekosistem lingkungan di sekitar kita. Oke, anak-anak. Baik, Kakak. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang ekosistem pemanfaatan sumber di lingkungan. Di sini kita akan menjelaskan tentang ekosistem, pemanfaatan ekosistem. Ekosistem itu dibedakan berdasarkan lingkungan, yaitu ada daratan dan perairan. Nah, setiap jenis ekosistem itu memiliki ciri khas dan dihuni oleh makhluk hidup yang dibedakan. Baik, di sini ini pemanfaatan ekosistem itu dibagi menjadi dua, ada daratan dan perairan. Di belakang saya ini ada perairan. Perairan ini tuh ekosistem yang berada di perairan, baik di air tawar ataupun air asin. Seperti ekosistem danau, sungai, dan sawah. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada ekosistem perairan danau, dan perairan itu tadi kan sudah dicontohkan, yaitu danau. Danau ini di dalamnya ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu seperti ikan, udang, dan lainnya. Bisa kita lihat seperti ini. Oke, di sini tadi kan kita sudah menjelaskan tentang ekosistem perairan. Yaitu kan tadi ekosistem itu ada dua, ekosistem daratan dan perairan. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang ekosistem daratan. Nah, ekosistem daratan ini memiliki variasi, yaitu dia memiliki suhu, hujan, dan jenis-jenis tanah. Mungkin ini seperti contohnya di daratan ini seperti ekosistem hutan, padang rumput, dan gurun. Oke. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ekosistem darat. Nah, di darat itu tuh kan bermacam-macam ya, ada tumbuhan, ada pohon, nah ada binatang yang hidup di darat. Nah, di sini kan ada pohon nih. Pohon itu ada macam-macam manfaatnya. Yang pertama itu untuk menghirup oksigen, menyerap polusi udara dari kendaraan. Nah, itu kan udaranya kotor ya kan, jadi fungsi pohon tuh itu. Nah, ada lagi untuk memberi kita kalau lagi kepanasan kita bisa berteduh di bawahnya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga pemanfaatan sumber ekosistem. Kenapa pentingnya kita untuk pemanfaatan sumber ekosistem? Itu tuh sangat penting bagi kehidupan. Jika ekosistem rusak, hewan dan tumbuhan akan kesulitan untuk hidup. Misalnya, jika kita menebang terlalu banyak pohon, hewan yang tinggal di hutan mungkin saja dia akan kehilangan rumahnya.
jika kita mencemari lingkungan atau mencemari sungai, ikan dan makhluk air lainnya akan mati. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan dan keseimbangan alam adalah sebagai tugas kita semua. Nah, baik, Ibu tadi kan sudah menjelaskan tentang pentingnya menjaga pemanfaatan sumber ekosistem. Di sini Ibu akan menjelaskan dampak kerusakan ekosistem. Nah, jadi jika tidak menjaga ekosistem, banyak masalah yang bisa terjadi. Contohnya seperti polusi udara, biasanya membuat kita sulit bernapas. Polusi air membuat air tidak bisa diminum karena kotor, ya kan, terkena polusi udara yang kotor. Nah, selain itu hewan-hewan kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor bisa terjadi karena kerusakan ekosistem. Jadi di sini kita harus menjaga dan memanfaatkan ekosistem yang ada di sekitar kita. Contohnya kita harus merawat pohon, itu tidak bisa menebang pohon secara sembarangan. Ini ada danau, nah di danau ini kita harus menjaganya, tidak boleh membuang sampah di danau karena bisa menyebabkan banjir. Baik, di sini Ibu akan memperjelaskan atau mempersingkatkan materi pada pagi hari ini, yaitu kan tadi materi kita pemanfaatan sumber ekosistem. Nah, pemanfaatan sumber ekosistem itu kita mungkin menyediakan makanan bagi manusia dan hewan. Mungkin kita bisa menyediakan air bersih karena kan di daerah kita ini ada mengalami air bersih dan air kotor. Jadi kita harus menjaga air itu agar lebih bersih lagi. Terus yang selanjutnya ada menghasilkan oksigen atau menyediakan bahan baku seperti kayu dan obat-obatan. Yang terakhir ini ada menjaga tempat hidup berbagai makhluk hidup karena sumber daya ekosistem ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga keseimbangan manusia. Nah, di sini kan tadi kita sudah mengamati dari daerah perairan, daratan. Nah, di sini nanti di akhir materi ada Ibu akan memberikan tugas LKPD untuk kalian kerjakan di rumah. Baik, tadi kita kan sudah belajar mengenai ekosistem. Kita juga sudah keluarkan mengamati apa itu ekosistem, laut, darat, tanah, ya kan? Nah, di sini Ibu ada tugas untuk kalian dikerjakannya di rumah ya. Minggu depan kita kumpul. Tugasnya itu tentang komponen ekosistem. Nah, cara kerjanya yaitu nih kan, berikan tanda checklist pada kolom biotik dan abiotik di bawah. Di sini kan ada contoh gambar pertama yaitu pohon. Ya, Bu. Nah, pohon ini merupakan komponen apa? Biotik atau abiotik? Kalau misal biotik di checklist, bisa dimengerti? Bu. Nah, Ibu bagikan satu-satu ya. Jangan lupa dikerjakan, minggu depan dikumpul. Baiklah anak, apakah anak sudah paham tentang materi pada pagi hari ini? Oke, kesimpulan materi pada pagi hari ini adalah ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup. Sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Oke, mungkin